Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah di setiap langkah gerak gerik kita Allah senantiasa memberikan kenikmatan luar biasa, mulai daripada nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, juga nikmat yang paling mulia ialah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan, sang pemberi contoh bagaimana seorang umatnya. Beliau memberikan contoh hablum minan nas wa hablum minallah. Hubungan antara sesama makhluk hidup, tidak hanya manusia, juga hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berada dalam situasi yang penuh dengan kegembiraan. Kita berada pada situasi yang penuh dengan kebahagiaan. Sehingga dengan itu perlu kami sampaikan bahwa miniatur kehidupan manusia di dunia ini sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika saat ini di antara kita mengalami kesedihan, Nabi juga dahulu pernah merasakan sedih. Jika saat ini kita merasakan yang namanya kegelisahan, Nabi juga dulu pernah mengalami rasa gelisah. Oleh karena itu, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu obat, juga penawar bagi kita semua. Allah mengatakan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ayat ini memberikan gambaran yang mendalam di dalam kehidupan kita, bahwa Allah semenjak menciptakan manusia, semenjak kita dilahirkan di atas muka bumi ini, satu yang Allah taruh dan yang Allah berikan kepada kita hanya untuk mau beribadah kepadaku. Tidak hanya manusia, melainkan Allah tadi mengatakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan mereka untuk beribadah kepadaku. Kunci dari itu semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah di sini merupakan instrumen yang banyak sekali kalau kita kerjakan, mulai daripada sholat, mulai daripada kita puasa, zakat, dan lain sebagainya. Ada namanya ibadah ghairu mahdha, juga ada yang namanya ibadah mahdha. Ada yang namanya ibadah khusus, juga ada yang namanya ibadah umum. Ibadah khusus adalah melaksanakan sholat, kemudian membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Saudaraku dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini, izinkanlah saya mau menyampaikan kepada kita semua dari paparan tadi bahwa setidaknya ada 4 kriteria orang-orang yang akan menyesal di dunia bahkan di akhirat kelak. Yang pertama, Allah mengatakan bahwa orang-orang yang menyesal yang pertama itu adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya, bahkan tidak pernah melaksanakan solat selama masa hidupnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Maun, Allah mengatakan, celakalah orang-orang yang solat. Siapakah mereka ini? Dalam berbagai tafsir menanyakan dan menafsirkan bahwa
Orang-orang yang sholat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang celaka ialah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Bahkan ditambahkan dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang yang tidak pernah melaksanakan sholat dalam hidupnya, inilah orang yang mengalami celaka tidak hanya di dunia, melainkan di kehidupan akhirat kelak. Saudaraku, dimanapun Anda berada, perlu juga kita ketahui bahwa di dalam kehidupan ini, satu yang Allah minta untuk kita ialah bagaimana haknya untuk disembah dan juga kewajiban kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kata Imam Hasan Al-Basri, arftumullah walam tu'tuhu haqqa. Mungkin selama ini kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita bertanya pada diri kita, ternyata semua ini yang menciptakan hanya Allah. Jika juga dipertanyakan oleh orang lain bahwa siapa yang menciptakan langit dan bumi, mungkin kita bisa menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika ditanya apakah selama ini kita lalai sholatnya atau tidak, apakah selama ini kita melaksanakan sholat atau tidak, nah inilah yang menjadi perenungan kita yang mendalam, bahwa jadilah manusia yang fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bahagia hidupnya tidak hanya di dunia, juga bahagia hidupnya di akhirat kelak. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang pertama ini juga didukung oleh sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-18. Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah, kata Nabi, dimanapun kita berada, baik itu di masjid, tidak hanya di masjid, di rumah, dimanapun kita berada, selama tempat itu masih dalam keadaan suci, maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan iringilah perbuatan yang mungkin dahulu pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka lakukanlah dengan perbuatan atau amal kebaikan yang begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya dengan amal kebaikan yang telah kita kerjakan akan menutupi amal keburukan yang pernah kita kerjakan dahulu. Saudaraku dimanapun Anda berada. Kemudian yang kedua, penyesalan orang-orang yang meninggal dunia yang kedua adalah tidak pernah bersedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perlu kita mendalami ajaran agama Islam dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah menjelaskan dalam Al-Quran, memberikan tawaran kepada kita, bahwa Allah mengatakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Allah mengatakan ciri-ciri orang yang memang tidak akan menyesal di kemudian hari adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya dan senantiasa tidak pernah marah dalam kehidupannya, tidak mudah marah dan tidak menjadi insan yang mudah marah. Kemudian Nabi juga mendukung hal ini, da'ma yaribuka illa ma la yaribuka. Jadi orang-orang yang mukmin yang tidak mengalami penyesalan adalah orang-orang yang tidak ada keraguan akan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam hidup kita iman kadang naik, kadang juga turun, tapi ketahuilah orang-orang yang akan mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan di akhirat kelak adalah orang-orang yang tadi yang pertama tidak pernah meninggalkan sholat dalam hidupnya. Juga yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa mau menyadarkan dirinya bahwa dirinya harus memang benar-benar menghambakan diri kepada Allah dengan melakukan bersedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku dimanapun Anda berada, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang menjadi penyampaian saya bermakna dan juga bisa diamalkan dalam kehidupan keseharian kita masing-masing. Sekian, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.